Pemirsa, seperti saya ceritakan di muka, hari ini ada dua menu praktis. Saya akan membuat baked mushroom sandwich. Dan di samping saya ada Mbak Dian. Apa kabar Mbak Dian? Baik, Nah, pemirsa, Mbak Dian ini salah satu didengkotnya ya, atau pendirinya komunitas masak Salzi and Friend. Ceritakan sedikit dong ke pemirsa tentang grup ini, grup kuliner ini seperti apa kegiatannya? Kegiatan kita seputar kuliner. Jadi ibu-ibu rumah tangga, ibu-ibu pengusaha. Jadi sebenarnya bisa masakan, minuman juga kue ya? Masakan, minuman, kue. Pokoknya seputar kuliner. Awal terbentuknya seperti apa dari komunitas ini? Awal terbentuknya itu awalnya karena saya buka kelas di rumah, baking ala-ala sebenarnya. Dari yang sebulan sekali, sebulan dua kali, tapi intens selama beberapa bulan. Jadi terkumpul banyak peserta yang pengen ikut belajar. Mereka ngasih ngasih saran, masukan. Gimana kalau misalnya kita bikin kelompok yuk Mbak Dian, biar kita lebih bisa tanya jawabnya lebih mudah. Awalnya itu sih saya. Dari situ terbentuklah grup ya. Oke, nanti kita tahan dulu ya cerita panjang lebar tentang grup Salzi. Ini yang ditunggu-tunggu, resep donat andalan dari grup komunitas Salzi and Friend. Ini donatnya katanya spesial banget karena dibuatnya tanpa fermentasi yang lama, tekniknya juga gak ribet, tapi hasilnya tetap menul-menul ya, tetap lezat ya. Apa saja nih? Kenalin dulu bahannya Mbak Dian, bahan donatnya. Bahan dan resepnya itu umum ya, Chef. Kita pakai ragi instan. Ragi instan pastilah ya, pemirsa. Yeast atau ragi instan, kemudian gula pasir, kemudian air. Airnya harus dingin, panas. Nah, dengan teknik ini, teknik ala Salzi, kita nggak boleh pakai air dingin, nggak boleh pakai air hangat. Oke, berarti jadi air suhu ruang biasa, ya. suhu ruang. Air suhu ruang. Kemudian telur. Kuning di telur sini ya. Pemakaiannya hanya kuning telur aja. Oke. Kemudian margarin. Boleh juga sih di mix sama butter. Sama butter ya, biar flavornya lebih lezat. Sesuai selera. Kemudian di sini ada bahan kering. Bahan kering itu ada tepung terigu, kemudian susu bubuk, kemudian saya juga pakai bread improver. Sudah dicampur dan sudah dicampur ya, di mix dengan baking powder. Dan sekarang teknik memasaknya gimana nih? Saya bantu. Oke, siap. Yang pertama gimana? Air dulu. Air, kita tuang. Selanjutnya. Kemudian kita masukin ragi instan. Ya. Jadi kebalikannya ya, kalau donat biasanya bahan kering ya kita campur ya. Ini kita aduk dulu, justru cairannya dulu diaduk, kemudian sampai larut dulu. Kemudian kita siapin gula. Ini biasanya jangan dekat-dekatkan garam nih pemirsa ya, karena musuhnya ragi ya. Oh iya, makanya garam saya masukin ke itu. Ke tepung ya. Ke tepung ya. Betul. Gula masuk, diaduk lagi sampai raginya larut. Usahain sih sampai gulanya larut, supaya nanti pas kita ngadon itu kita nggak capek. Tidak ada glitter ya, karena gulanya sudah langsung bisa tercampur dengan baik dengan tepung. Dan kita ngadonnya nggak capek banget gitu. Saya. Kayaknya udah nih. Sudah larut ya. Oke, ini sudah larut, kemudian selanjutnya. Kemudian kita masukin kuning telur. Kuning telur masuk. Nah kalau itu sendok kita sisihin. Kalau kita nggak pakai sendok, udah mulai ngadon pakai tangan. Oh, harus sendok dengan tangan ya. Boleh saya ngadon? Ya, siap. Habis itu masukin margarin. Sendok kita sisihkan. Ini kebalikannya teknik pada umumnya membuat donat ya. Jadi kita harus membuat kayak biangnya dulu ya. Iya. Tapi nggak perlu kita diemin, langsung aja. Langsung diaduk-aduk aja ya. Habis itu dikit-dikit kita masukin tepung. Oke. Ini pemirsa di rumah harus paham ya kalau memilih tepung untuk adonan yang fermentasi seperti ragi atau donat itu harus yang proteinnya tinggi ya. Kalau untuk fermentasinya berapa lama nih kalau untuk teknik ini? Kan ada dengan teknik teknik umum kan dari adonan kalis kita diemin sampai 15-20 menit gitu kan. Cuman dengan ala Salzi ini kita nggak perlu diemin. Dari adonan kalis kita udah langsung bagiin Chef. Kita bagiin sesuai selera, kemudian kita rounding, kita buletin, terus kita diemin lagi 5 menit, hanya 5 menit. Cukup 5 menit fermentasinya? 5 menit, terus kita bolongin. Dari mulai kita bolongin, kita diemin 10-15 menit. 10 menit kita panasin. Lebih 20-25. Nah, iya benar. Dan jangan salah, ini juga menghasilkan donat yang hasilnya maksimal, Chef. Betul. Kalau zaman sekarang kan ibu-ibu tuh mencarinya yang WR ya. WR tuh apa ya? White ring. Donat yang white ring yang tengahnya itu ada cincin putih itu loh, Chef. Iya betul. Kita juga dapat dengan teknik ini. Ini kayaknya sudah agak enteng adonannya ya. Sip. Itu udah kalis, Chef. Berarti ini sudah kalis pemirsa ya. Nih teksturnya udah memang kelihatan kalis, nggak lengket ya. Nah sekarang selanjutnya kita langsung bagikan sesuai selera. Oh, jadi kita dye feeding istilahnya lah ya. Kita potong sesuai
selera atau besarnya donat. Kira-kira berapa gram nih kalau untuk Kalau yang ukuran sedang, kalau saya sih sarannya 25 gram. kurang lebih 25 ya? Ya, kalau ukuran gede itu 45 gram saya. Ini kalau pemirsa di rumah buat jualan harus kita timbang ya, biar benar. seragam ya. Benar, kalau saya juga ditimbang karena buat jualan. Tapi kalau di rumah kadang-kadang biar cepet praktis bisa kita langsung bentuk ya. Caranya bisa kita gini aja sih Mbak. Kita panjangin, nanti tinggal kita potong-potong. Iya, betul. Nanti hasilnya juga sama lah, kurang lebihnya ya. Kita kira-kira saja. Saya mungkin mau ngasih trik juga nih, saya cara ngeronding. Seperti apa? Ronding yang biasa tuh pakai alat ya. Begini kan yang alat. Kadang diputar-putar ya. Gitu. Pakai Kalau tangan memang juga. ada orang yang memang belum pernah sama sekali ronding, kalau saya sih ngajarinnya cubit, tarik dari atas ke bawah, tapi satu poros gini. Cubit. Nanti ngeronding sendiri ya, setelah kita tarik-tarik ke dalam ya. Ini sampai tekstur padat yang ini, Chef. Karena cara atau trik kita buat donat biar bentuknya bagus tuh di sini. Biar saat padat. rondingnya ya. Saat ngeronding. Jadi cukup mudah pemirsa ya pembentuknya ya. Tarik-tarik ke dalam sudah bulat sendiri ya. Ya, sudah bulat. Tapi kalau orang yakin bisa gini putar juga ya tangan. pakai dua tangannya. Atau pakai media gini saya. Betul, seperti teknik pada umumnya lah ya. Dan ini sudah terkumpul banyak. Teknik selanjutnya apa nih? Tinggal Kita diemin dulu, kita proofing selama 5 menit. proofing 5 menit. Jangan kemana-mana. Pemirsa kita lihat nih ya, adonannya sudah kita fermentasi, sudah mengembang ya lebih gede lagi dari besar semula. Selanjutnya apa lagi nih yang kita kerjakan? Nah, kita Setelah langsung fermentasi 5 bolongin, menit. Chef. Kita bolongin atau kita bentuk ya. Kita bentuk. Tekniknya, kalau saya bisa cetak nih. Iya. Kita giling, kita cetak. Kalau ini Kita cetak. bagian pakai teknik. Gini juga bisa dicetak, Chef. Jadi ini mungkin yang cetak ya, Chef. Yang cetak kalau saya Kita lihat cara membentuknya ya pemirsa. penyet pakai tangan. Jangan terlalu penyet, nanti jadi donatnya agak kempes gitu. Terlalu tipis ya. Tuh, segini aja cukup, usahain bulat. Pokoknya kita usahakan bentuknya bulat, kemudian Terus selanjutnya kalau misalnya ada tutup botol atau squid bawahnya, langsung bolongin. oh buat cetak ya Nah, bulatannya. cetak. Tapi ini kita buat nggak usah bolong ya, Chef. Gini aja ya. Ini kita buat yang tidak bolong ya. Ya. Oke. Nanti kita buat versi yang bolong beberapa ya. Ya, siap. Kemudian kita karena cetakannya lagi ini, Chef, nggak membatasi kita mau buat donat yang bagus ya. Kita sekarang coba yang belajar yang manual. Lebih praktis Lebih malahan ya. praktis. Seperti apa? Ayo dicontohin. Caranya, saya biasa sih kasih tepung lagi biar nggak lengket, Chef. Kemudian kita tusuk, usahain ke tengah. Oke. Terus kita angkat, masukin 2 atau 3 jari. Wah, Ya. praktis banget pemirsa ya. Jadi nggak usah setelah fermentasi kita nggak usah bentuk lagi, kita bikin bulatan di tengahnya ya pakai jari ya. Tapi harus bersih pemirsa ya jarinya ya. Ya, benar. Kita rounding, kita bulat-bulatkan ya. Jadi sudah terbentuk Nah, gitu, Chef. bulat ya. Jadi memang praktis ya. Jadi tidak perlu alat juga. Yang berkecil hati ya di rumah ya. Bisa coba bikin donat. Bentuknya tetap cantik dan praktis dengan tangan ya, jari tangan kita membentuknya. Oke, Oke, satu lagi. ini setelah Chef. kita bentuk,
Kemudian kita fermentasikan lagi ya. Nah, kita proofing lagi, kita diemin selama 10 menit. Oke. 10 menit kita tek, kita nyalain minyak. Kita tunggu lagi fermentasi selama 10 menit. Jangan kemana-mana. Pemirsa, ini donat-donat yang sudah kita fermentasikan lagi selama 10 sampai 15 menit. Jadi hasilnya sudah mengembang lagi ya. Dan sekarang tinggal digoreng ya. goreng. Minyaknya sudah panas. Nah, teknik menggorengnya saya ingin tahu nih. Kan kalau saya biasanya kan goreng donat kan biasalah dibolak-balik. Kalau ini Ya. seperti apa nih tekniknya? Ayo sambil Ini dilakukan. biar kita dapat white ring, cincin putih di tengah, kita goreng sekali balik aja, Chef. Jadi gorengnya sekali balik pemirsa Kita ya. masukin, terus kita intip, udah coklat baru kita balik. Kita punya contohnya ada white ringnya ya. Iya. Boleh kasih tahu ke pemirsa. Jadi white ring tuh yang dimaksud Nih. donatnya itu seperti ini ya. Ada kayak ring putih di tengahnya Ring ya. putih di tengah. Dan ini membentuk ini tuh harus dengan teknik goreng sekali balik saja. Terus suhu minyaknya nggak boleh panas banget. Jangan terlalu panas ya. Dan nanti ada selap putihnya ya. Ya. Yuk kita langsung goreng. Jadi emang harus kita intip ya pemirsa ya, biar nanti kelihatan ringnya sudah ada atau belum. Diaduk-aduk juga nggak boleh ya. Nggak boleh. Jadi harus taruh minyak dan diamkan ya. Dan ini cara juga biar donatnya nggak nyerap minyak, Chef. Oke. Gorengnya nggak apa-apa sampai penuh, penting jangan terlalu penuh. Nah ini oke. Oke, kita tunggu sampai terbentuk white ring baru kita balik ya. Iya. Boleh nih kita balik. Nah kalau udah coklat baru kita balik. Oke, jadi boleh diintip sedikit pemirsa ya untuk melihat sudah ada white ringnya atau belum. Yes. Kurang lebih setiap satu sisi 2 menitan lah ya. Ya. Nah, itu sudah cukup mematangkan donat. Dan menggorengnya harus deep frying ya, harus minyak yang banyak ya. Benar. Yang penting sih pas kita naruh adonan nggak kena bawah dasarnya Bagian dulu. dasarnya ya. Iya. Pemirsa, kalau donatnya nggak boleh diaduk, jadi ngangkatnya juga harus hati-hati ya. Ini sudah matang satu sisinya dan sisi yang lain juga matang. Ini ada agak kelihatan sih ya. Iya. Garisnya white ringnya. Pemirsa dan Mbak Dian, inilah 2 hasil masakan kita hari ini ya. Yang pertama kita bikin baked mushroom sandwich. Kemudian ada tadi donat Ala salji. ala salji. Ini saya sudah gemes bikin cicipin ya, karena teksturnya tuh kayaknya menul-menul banget ya. Tapi harus ditahan dulu karena kita harus pamitan dan sekarang sudah di penghujung acara. Mbak Dian, terima kasih sudah hadir di Masak Sehat ya. Terima kasih, Chef, kami sudah diundang. Kapan-kapan kita akan masak lagi bareng-bareng. Oke, siap. Oke, nah buat Anda pemirsa di rumah, semoga ilmu yang kita share bermanfaat. Dan bagi Anda yang punya resep sehat vegetarian, silakan di-share ke kita dengan hashtag sebarkan kebaikan. Masak sehat, saya and healthy. Sampai jumpa. Selamat tahun baru ya. Yeay. 2018. 2018. Yuk kita cicipin. Ayo, Chef.